itu hawa nafsunya, memiliki keinginan-keinginan pengen jadi yang lain, pengen jadi raja misalnya, jadi presiden misalnya. Kadang-kadang udah jadi raja, jadi presiden, gayanya udah nggak kayak manusia. Malah kadang-kadang sama manusia, sesama manusia nggak level katanya. Wah nggak level itu ya, ya kan? Jadi pejabat kalau rakyat nggak level, apaan? Tukang batu nggak level. Kemudian tukang es krim orang level plus. Kemudian merebut masjid, orang level. Lah itu loh kalau udah jadi yang lain itu. Akhirnya dia tidak bisa menjadi manusia di tengah-tengah sesama manusia. Jadi tugas kita ini cuma disuruh jadi manusia, mengerti manusia, berusaha memanusiakan manusia, bukan disuruh jadi yang lain. Karena ketika jadi yang lain, waduh, ya kan? Udah bener jadi manusia pengen jadi konglomerat, ya kan? Udah jadi konglomerat, gayanya kayak Korun tuh kaya raya gitu. Nggak mau mengabdi, mengabullah sama Allah, nggak mau. Makanya kalau mau bergaul, mau akrab, mau deket-deketan, jangan dinilai dari kekuasaannya. Jangan bergaul akrab karena dia penguasa. Jangan akrab sama manusia karena dia kaya. Gitu, ya kan? Kadang-kadang benar-benar jadi manusia pengen jadi kiai. Lu ntar kalau udah jadi kiai ya nggak level, ya kan? Santri mau ketemu aja susah, padahal santrinya sendiri, ya kan? Tamu mau ketemu aja susah. Tamu datang ditanya tamunya siapa? Fahri. Oh, itu kerjanya apa? Belum kerja, bilangin aja ya, yainya lagi istirahat. Pak Yai ada tamu, siapa? Bupati Pak. Wah, ngepot lah. Nah ini ya kan, jangan gitu. Bukan jadi akrab itu bukan karena dia penguasa, bukan karena dia payah, bukan karena dia pinter, titelnya tinggi, doktor, profesor dan lain ahli agama. Nah, kalau ukuran itu hanya itu. Iblis itu ahli agama. Iblis itu alim. Oh, prestasinya luar biasa iblis itu kalau teman baca kitab Kasful Bayan. Prestasi ibadahnya hebat, titelnya luar biasa. Itu karena iblisa. Sudah iblis itu karena khazinatul jannati arba'ina alfasanatin. Iblis itu pernah menjadi penjaga surga 40.000 tahun. Penjaga surga. Nah, sampai nggak usah jadi penjaga surga lah. Jadi penjaga padepokan 10 tahun, udah bisa jadi ustaz sampean. Iblis itu luar biasa. Ya. Wa ma'al malaikati sama Nina ala fisanatin. Kumpul bersama malaikat iblis itu 80.000 tahun. Coba. Iblis itu hebat iblis itu. Bahwa adol malaikati isrina ala fi sanatin. Iblis itu pernah jadi tukang memberikan mau idzah hasanah kepada para malaikat. Jadi kiai ini malaikat. Benar tukang memberi bahwa azol itu mau idzah, memberikan mau idzah. Bahwa adol malaikat memberikan mau idzah hasanah. Jadi malaikat kumpul kayak begini nih. Kira-kira seandainya saya iblis, kalau sampai iblis gak mau tuh. Umpama saya iblis, nah sampai malaikat. Nah begini namanya bahwa azol malaikat. Iblis itu tukang memberikan mau idzah hasanah sama para malaikat. Isrina ala fisanatin 20.000 tahun. Enggak pernah bawa berkat. Enggak pernah dapat berkat. Dan enggak pernah nerima amplop. No, Cak Warto. Wah, mimpin tahlil berkat double amplopnya tebel, ya kan? Kalau sama iblis tinggi mana prestasinya? Tinggi mana? Cak Warto yang dipanggil-panggil kiai, ustadz itu sama iblis tinggi mana? Halo?
Hebatan iblis prestasinya. Titelnya tinggal iblis. Nah, makanya itu. Kenapa iblis ditindak itu? Dia tidak mau ibadah. Dia melanggar. Padahal dia bangsa jin. Iblis diciptakan Allah dari bangsa jin. Jin itu dari api. Nanti kita kaji khusus itu. Kalau membahas tentang jin sama iblis dan manusia asal usulnya. Nanti. Sekarang bukan segmennya bukan itu ya kan. Kita tabarukan. Nah, makanya ukuran berkerabat, akrab-akraban, berwala, loyalitas itu jangan dinilai dari status sosialnya, tapi dinilai dari mana keterikatan kolbunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh. Itu standar keselamatan. Apa kalau dekat penguasa mesti selamat? Kalau dekat orang kaya terus ketularan kaya? Halo? Apa kalau dekat sama profesor, dokter, gue jadi profesor juga? Enggak toh? Apa mesti selamat? Omong nih profesor tugasnya bikin bahan kimia, meneliti ini itu ya, keguyur kimia, bodoh apa ya? Ya, itu. Jadi ukuran keselamatan untuk berwala, loyalitas itu jangan dinilai dengan status sosial, jangan dengan atribut duniawi, tapi sejauh mana keterikatan kolbunya dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Itu sebabnya tiap sholat, ya, sama mengucap apa? Belas orang ngerti ya, ngerti. Sama mikir ya, pena. Kalau pusing ngantuk, sama rokokan kopinya diminum. Biar ngaji nggak sambil ngantuk gitu, nggak fokus belas ngaji kalau. Ngopi, yang penting sama paham. Coba tolong kalau yang hafal tasahud, doa tasahud apa? Siapa yang hafal? Coba Pak Ahmad, wassalamualaikum. Kalau tasahud, tahiyat tasahud itu. Tahiyatul. Ya terus. Wabarakatuh, salawatut thayyibatulillah. Terus? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Cukup. Kalau sholat pada ngucap itu enggak? Ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya Allah. Keselamatan buat kamu, ayuhan nabiyyu, wahai nabiku, wa rahmatullah, dan rahmat Allah untuk kamu, wa barakatuh, dan keberkahan Allah untukmu, wahai nabiku. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Rasulullah ucapkan? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan untuk kami ya Allah. Tapi juga ya Allah, selamatkan pula sembahnya hamba-hambamu, abdi-abdimu yang soleh. Itu standar keselamatan. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan titel. Jangan bangga saudara punya titel tinggi, punya jabatan tinggi, punya ilmu tinggi, ahli ini, ahli itu. Kalau kolbumu tidak ada keterikatan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada keterikatan dengan orang-orang salafus soleh, jangan ngarep. Dan jangan pernah berteman akrab dengan orang-orang yang kolbunya tidak ada keterikatan dengan beliau. Cukup jadi teman biasa aja. Halo bro. Ibadikas hamba. Oke. Itu iblis itu hebat, iblis itu. Tapi kufur, kenapa?
tidak soleh. Padahal prestasinya hebat. Enggak kan? Oh iya. Kalau kekuasaan, Nabi Sulaiman kuasa. Penguasa raja dia. Ya kan? Mulkan Nabi ya, dia raja yang Nabi itu Sulaiman. Daud mulkan Nabiyan, raja yang Nabi. Tapi Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW ditawarin itu nolak. Kalau Rasulullah mau udah jadi raja. Tapi Rasulullah hanya pengen jadi apa? Apa? Abdan syakuro. Pengen jadi kawula abdi yang pandai bersyukur. Tapi akhirnya malah diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dunia dan akhirat. Karena kehambaannya, karena abdinya, karena abdan syakuronya itu. Dan ingat, ya, di antara 124.000 nabi, 313 rasul, itu tidak ada yang dipanggil langsung menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dilakukan pada seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW waktu Mi'raj. Makanya ungkapan assalamu alaika ayyuhan nabi justru ketika menghadap. Ketika Rasulullah memberi salam kepada Allah, at-tahiyatu lillah, betul? Atau at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Selamatkan, kesejahteraan, ada semua milik Allah. Tapi Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kembali memberikan keselamatan, salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami ya Rabb, ya Allah. Tapi juga keselamatan pula ya Rabb untuk hamba-hambamu yang soleh. Halo, paham ya? Hamba itu cakep. Rasul dipanggil tidak dengan martabat kenabian dan martabat kerasulannya, dan bukan nama besar Muhammadnya. Coba baca surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya siapa? Hambanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah mau pakai nama besar Muhammadnya kan bisa. Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Allah tidak gunakan lafaz nama besar Muhammad. Juga Allah nggak panggil dengan martabat kenabiannya. Kan bisa juga subhanalladzi asra bi nabiyhi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah enggak gunakan itu. Oke, Bro? Dan tidak dengan martabat rasulnya. Subhanalladzi asra bi rasulihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pantas juga kan? Tapi Allah tidak pakai itu. Yang dipakai di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang martabat yang paling tinggi adalah abdi, abdan syakura. Oh, mau jadi apa sih? Jadi presiden.
presiden nggak ibadah, nggak mangawulo, nggak mengabdi kepada Allah, dia tidak akan mulia karena Allah tidak menciptakan manusia untuk itu. Apalagi menghugu karepe dhewe, mengikuti seluruh keinginan hawa nafsunya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kemauan hawa nafsunya, mesti ngawur. Zaman ibadah kok pakai nafsu, pakai ilmu, pakai akal pikiran, mesti orang melaku. Nggak nyambung, bro. Kalau mau nyambung sama Allah nggak pakai ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bercokolnya di otak kita. Oke? Orang berpengetahuan tinggi belum tahu, belum tentu mereka tahu. Kalau sampean pengen pintar nggak usah ngaji. Tiap hari ngapalin Google, pintar sampean. Cuma pengetahuan, ya pintar ngapalin itu. Belum tentu dia tahu. Oke, bro. Nah, jadi manusia yang mangawulo, manusia yang beribadah, abdillah. Abdullah, bukan hamba siapa-siapa. Jangan jadi abdul syaiton, jangan jadi abdul nafsi, jangan jadi abdul akli, jangan jadi hamba ilmu, jangan jadi hamba intelektualmu. Betul. Jangan jadi abdul mali, jangan jadi hamba harta. Abdul jahi, jadi hamba kehormatan. Oke? Tapi hamba karena Allah tidak mau itu. Dikasih